أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتال الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تموت أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسوله وملائكته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليك يا أبا عبد الله. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. السلام على أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتهم. Ikhwan wal akhwat yang saya hormati, Al-Ustaz guru kami Ustaz Rusdi Ali Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gurun di negeri Babilonia, yang mana negeri Babilonia ini yang berdiri sejak tahun 1652 sebelum Masehi, ada suatu daerah atau suatu tempat, tepatnya di sebelah selatan negeri Babilonia, terdapat suatu daerah yang diberi nama Purbabil. Daerah Purbabil ini pada akhirnya diberi nama dengan Karbala. Tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah bertemulah dua pasukan yang mana kalau kita lihat dari kacamata di luar keagamaan, pertarungan antara dua pasukan ini memiliki pertentangan yang cukup menyolok. Yang satu dia berasal dari arah utara, tepatnya dari Kufah, dari negeri Sam, yang mana Kufah pada termasuk negeri dari Babylon di zaman dulu, menuju ke arah selatan, ke arah Tuf Karbala, atau yang dikenal dulu dengan nama Purbabil, dengan sejumlah puluhan ribu pasukan. Sementara dari selatan, dari arah Madinah menuju Karbala, hanya diikuti oleh
segelintir orang warga sipil di pihak sana. Pasukannya dilengkapi dengan senjata dan peralatan militer yang lengkap pada saat itu. Sementara di pihak sini hanyalah segelintir orang yang terdiri dari keluarga besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beserta sahabat-sahabat setianya, dengan hanya membawa bekal. Di pihak sana pasukan terdiri dari sekian ribu batalion dengan dipimpin setiap batalionnya dengan para jenderal-jenderal, salah satunya diwakili oleh Umar bin Sa'ad, putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara di pihak sini hanya terdiri dari 70 orang dengan tanpa peralatan militer yang lengkap. Di pihak sana dengan sejumlah pasukan yang begitu besar sudah siap menumpahkan darah. Sementara dari kubu sini, dari arah selatan, siap untuk menyampaikan pesan-pesan damai. Banyak para ahli sejarah mengamati dan menilai, bahkan melakukan hipotesis tentang peristiwa tragedi kemanusiaan ini. Ada ahli sejarah yang menganggap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan antara dua keluarga, antara keluarga Abu Sufyan dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga ahli sejarah yang menilai bahwa pertarungan dan pertemuan dua pasukan ini adalah pertarungan antar dua kabilah yang sudah terjadi semenjak Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay ini adalah datuk daripada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Manaf bin Qusay memiliki 4 putra: Muthalib, Hashim, Abdus Syams, dan Naufal. Dari keempat putra ini, Hashim dan Abdus Syams adalah 2 saudara yang kembar. Dalam riwayat dijelaskan pada saat lahir bayi kembar Hashim dan Abdus Syams, dalam riwayat dijelaskan bahwa tangan Hashim tepat berada pada dahi Abdus Syams. Jadi bayi ini bergabung, sehingga pada saat itu dilakukan upaya medis untuk memisahkan dua bayi yang kembar ini. Di tengah perjalanan waktu, Hashim adalah di antara salah satu dari 4 bersaudara yang paling menonjol. Yang ini yang kemudian menjadi Bani Hashim. Kemudian Abdus Syams merasa iri dengan apa yang kelebihan yang dimiliki oleh Hashim. Ini yang kemudian menurunkan yang namanya Abu Sufyan. Sehingga tidak salah ada ahli sejarah yang melakukan hipotesis bahwa pertarungan ini adalah
pertarungan dua keluarga, pertarungan dua kabilah yang dimulai sejak Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay ini adalah putra dari Kilab, keturunan dari Qaidar bin Ismail, putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sama-sama keturunan dari Ismail. Ada ahli sejarah juga yang melakukan hipotesis bahwa ini adalah pertarungan dua politik yang besar, dan itu sampai dilakukan penelitian. Seorang doktor melakukan penelitian, ahli sejarah pada saat itu melakukan penelitian tentang pertempuran perang sifil, yang mana di situ pertempuran antara pengikut Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang pada saat itu menjadi khalifah dengan Muawiyah, dan ini pasukan-pasukannya masing-masingnya adalah memiliki memiliki atau dikenal banyak terdiri dari sahabat yang dianggap memiliki keutamaan. Nah, ini diamati bahwa pertempuran perang Siffin juga memiliki hal ciri-ciri yang sama dengan tragedi Karbala, dengan pertempuran dan pertarungan di Karbala. Pertempuran antara Yazid, keturunan daripada Muawiyah, keturunan Abu Sufyan, keturunan dari Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dengan pertempuran antara keluarga Nabi SAW, putra Abdullah bin Abdul Muttalib, putra daripada Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, ke atas bin Qaidar bin Ismail. Terlepas dari hipotesis itu semua, lebih banyak ahli sejarah menilai bahwa pertempuran dan pertarungan dari dua pasukan ini yang memiliki ruang dan celah yang cukup lebar perbedaannya, itu adalah lebih pada pertempuran dua ideologi besar di dunia ini. Yang pertama adalah ideologi kecintaan. Yang kedua adalah ideologi kebendaan atau yang kita sebut dengan materialisme. Ideologi kecintaan adalah ideologi ilahi yang mana kepadanya bergantung keadilan, kasih sayang, kedamaian. Maka dari itu, pasukan yang diwakili oleh sosok agung Al-Imam Husain alaihissalam adalah membawa pesan-pesan damai. Sementara di pihak yang lain yang diwakili oleh Umar bin Sa'ad atau Ibnu Sa'ad, putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adalah mewakili kelompok ideologi kebendaan, mewakili kelompok materialisme. Ini terlihat dalam epos peristiwa pada saat pertemuan dua pasukan ini. Terjadi percakapan antara Ibnu Sa'ad dengan Al-Imam Husain alaihissalam. Pada saat itu Imam Husain alaihissalam masih mengajak, menasehati kepada sekian banyak jumlah pasukan dari Syams. Pada saat itu masih sempat mengajak dan mengingatkan untuk kembali ke ajaran datuknya Nabi SAW, mengajak Ibnu Sa'ad untuk menjadi kembali ke ajaran datuknya dengan mengikuti Al-Imam Husain alaihissalam. Namun Ibnu Sa'ad mengatakan, aku ini khawatir nanti rumahku akan dihancurkan. Dijawab oleh Imam Husain,
nanti engkau akan kubangunkan rumah yang lebih bagus dari yang engkau tinggali sekarang. Dijawab lagi oleh Ibnu Sa'ad, karena Ibnu Sa'ad ini adalah mewakili kelompok yang memiliki ekspektasi kepada materi, karena dia dijanjikan oleh Yazid jika berhasil membunuh cucu Nabi SAW, dia akan diberikan jabatan sebagai gubernur. Masih diingatkan oleh Imam Al-Husain. Dijawab oleh Ibnu Sa'ad, aku khawatir nanti hartaku dan perniagaanku akan dihancurkan. Dijawab oleh Imam Husain, nanti akan aku ganti kamu dengan harta dan perniagaan yang lebih baik dari ini. Ibnu Sa'ad melanjutkan, tapi aku memiliki keluarga, aku memiliki putra, memiliki anak di Kufah. Aku khawatir jika aku bergabung denganmu, nanti Ibnu Ziyad akan membunuh keluargaku. Kemudian Imam Husain menukil ayat, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa tijaratun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jika ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum keluarga kamu, harta yang telah kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kamu senangi, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan dan menetapkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada golongan dan kaum yang fasik. Ikhwan sekalian, kalau kita melihat peristiwa ini dan termasuk ayat yang dinukil oleh Al-Imam Al-Husain, seakan-akan ayat itu diturunkan berkenaan dengan Ibnu Sa'ad yang pada saat itu sangat cinta kepada dunianya, cinta kepada keluarga, cinta kepada hartanya, cinta kepada jabatannya. Itu lebih daripada cinta daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi semacam nasihat. Bisa jadi itu, ayat itu juga ditujukan kepada kita yang hadir di sini. Na'udzubillah min dzalik. Itu bisa jadi karena jika kita lebih mencintai keluarga dan kelompok kita, lebih mencintai harta yang kita cintai dengan harta perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, kemudian lebih mencintai jabatan, lebih mencintai rumah dan harta yang kita tinggali dan kita usahakan selama ini, lebih kita cintai daripada panggilan Allah dan Rasulnya,
dan berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Itu akan diingatkan, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, sampai Allah menetapkan keputusannya. Meskipun diri kita menjadikan agama, menceritakan tentang keutamaan para a'immah, hanya menjadi retorika saja. Tapi pada saat harta, jabatan, kedudukan, rumah, perniagaan itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, tunggu saja kata Allah, Allah akan menetapkan keputusan. Dan itu termasuk dari kelompok orang-orang yang fasik, karena Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, pertemuan dua pasukan ini mewakili itu semua. Karena apa? Karena secara fakta dan secara de facto kedua kelompok ini sama-sama menisbahkan bahwa mereka semua adalah berasal atau mewakili, menyatakan bahwa mereka adalah dari agama Islam. Jadi agama menjadi retorika. Nah, itu terserah kepada kita, apakah kita berdiri di pihak yang mana. Pada saat kita lebih mengutamakan harta, lebih mengutamakan kedudukan, lebih mengutamakan rumah yang kita tinggal daripada panggilan Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya, maka kita secara tidak langsung telah berdiri di pihak Umar bin Syah. Ataukah kita berdiri di pihak Al-Imam Al-Husain yang mengusung ideologi kecintaan? Pada saat kita menerima dan ditinggalkan itu semua, dunia kita tinggalkan, kita lebih memilih cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka kita berdiri di jalan Imam Husain alaihissalam, seperti yang dilakukan oleh Ummu Wahab. Ummu Wahab ini memiliki putra yang bernama Abdul Wahab. Abdul Wahab ini dalam riwayat dikatakan dia adalah seorang pahlawan Karbala. Dia beragama Kristen, beragama Nasrani. Ummu Wahab mengatakan kepada Abdul Wahab untuk bersama-sama Al-Husain, membantu Al-Husain melawan musuh yang sekian banyak. Abdul Wahab ingin mendapatkan ridho dari ibunya. Dia menjawab, "Ya Ummah, aku tidak akan takut dan tidak gentar menghadapi musuh-musuh. Aku akan bersama Al-Husain. Aku akan membela keluarga Nabi." Abdul Wahab kemudian menyerang, masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Banyak pasukan musuh yang berjatuhan akibat keberanian daripada Abdul Wahab ini. Kemudian Abdul Wahab kembali lagi kepada ibunya. "Ya Ummah, ar-raditi, wahai ibu, apakah engkau telah ridho kepadaku?" Apa jawab Ummu Wahab? "Belum, aku belum ridho kepadamu sebelum engkau mati di depan, sebelum engkau mati dan terbunuh di depan Imam Husain alaihissalam." Seorang ibu yang mengorbankan putranya. Padahal Abdul Wahab pada saat itu dalam riwayat dijelaskan dia juga baru menjadi manten baru. Dia baru menjadi pengantin baru. Dia menerima panggilan Al-Imam Husain, padahal dia beragama Nasrani.
ibunya belum ridho pada saat Abdul Wahab belum terbunuh di depan Al-Husain. Kemudian Abdul Wahab kembali lagi menyerang pasukan musuh. Karena musuh pada saat itu dilengkapi perlengkapan militer yang lengkap, berbagai panah yang berterbangan akhirnya menancap pada dadanya. Kemudian karena pasukan musuh mengetahui bahwa Abdul Wahab ini adalah si Nasrani ini, kemudian dia dilakukan crusade, dilakukan penyalipan, disalib si Abdul Wahab ini. Dengan harapan dengan penyalipan Abdul Wahab ini membuat Ummu Wahab menjadi takut dengan peristiwa itu. Tapi Ummu Wahab masih tetap tegar menghadapi itu semua. Kemudian Abdul Wahab ini dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya kemudian dibawa ke ibunya dan dilemparkan ke ibunya, ke Ummu Wahab. Dan Ummu Wahab kemudian mengambil kepala Abdul Wahab ini, kemudian dilemparkan kembali kepada musuhnya dengan mengatakan, aku tidak akan mengambil kembali apa yang aku persembahkan kepada Al-Husain alaihissalam. Begitulah kalau sudah ideologi kecintaan ini mendominasi kita. Maka dari itu ayat yang tadi disampaikan, yang dinukil oleh Al-Imam Al-Husain secara tidak langsung, ayat ini adalah menggambarkan dua ideologi. Ahabba ilaikum, kalau tidak mencintai Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, berarti dia adalah mencintai harta benda, mencintai keduniaan, mencintai jabatan. Tapi kalau kita itu semua kita tinggalkan, lebih mencintai, lebih mengutamakan pada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah dan Rasulnya, ini secara tidak langsung kita menjadi pengikut ideologi kecintaan. Maka dari itu tidak salah pada saat peristiwa setelah semuanya dibantai di Karbala, pada saat Al-Imam Husain, kepala Imam Husain berada di depan Yazid, kemudian Yazid dengan tongkatnya memainkan kepala Al-Husain dengan mengatakan bahwa Allah telah memenangkan dirinya dan menghinakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil mengatakan kepada Sayyidah Zainab Al-Kubra, wahai Zainab, apa yang akan engkau katakan dengan melihat peristiwa ini? Allah telah memenangkan kami. Lihat Al-Husain dimain-mainkan kepalanya dengan tongkatnya. Apa yang dikatakan oleh Zainab Al-Kubra? Ma ra'aitu illa jamila. Tidaklah yang aku lihat semua ini adalah kecuali keindahan. Inilah yang diusung pada masa cinta. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Husain akan mungkin ayat ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa hidup kita ini hanya sebentar, hidup kita di dunia ini hanya sekejap, sementara. Apakah itu nanti akan lebih kita cintai semua ini daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang berjihad fi sabilillah. Assalamualaikum ya Aba Abdillah, alaika minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wa nahar. Assalamu ala al-Husain, assalamu ala Ali ibn al-Husain, assalamu ala aulad al-Husain, assalamu ala ashabi al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratihi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi